Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sofia Alfianita, NIM A1C320036. Saya berasal dari kelas reguler A. Adapun dosen pengampu fisika modern pada pertemuan kali ini yaitu Ibu Nova Susanti SPD MSI. Saya berasal dari program studi Pendidikan Fisika Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Jambi. Adapun materi pada kesempatan kali ini yang bakal saya jelaskan yaitu tentang gelombang de Broglie dan difraksi vertikal. Sebelum saya masuk beberapa materinya, tentunya saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu gelombang de Broglie. Nah, gelombang de Broglie ini, Louis de Broglie adalah ilmuwan Prancis yang mengajukan teori tentang cahaya bisa dipandang sebagai partikel yang memancarkan panjang gelombang tertentu dengan persamaan yang kemudian dikenal sebagai panjang gelombang tertentu berdasarkan momentum cahaya atau momentum foton. Cahaya yang menyaru menjadi partikel ini kemudian digambarkan bisa memancarkan panjang gelombang dalam rentang spektrum gelombang elektromagnetik. Momentum yang dibawa partikel tersebut selain bisa dinyatakan dalam kondisi energi kinetik menurut mekanika klasik dan bersesuaian dengan percobaan tabung sinar X serta pemancaran sinar X, semakin memperkuat bahwa efek fotolistrik berada di balik peristiwa dualisme gelombang partikel ini. Di satu sisi cahaya dapat dipandang sebagai gelombang, dan di sisi lain cahaya juga dapat dilihat sebagai partikel. Nah, partikel yang masanya menyerupai partikel karena pada percobaan Compton, efek Compton serta percobaan fotolistrik terlihat bahwa sinaran cahaya mempengaruhi lontaran elektron berdasarkan panjang gelombangnya, bukan karena peningkatan intensitas. Peristiwa interaksi, interferensi, dan difraksi disebabkan interaksi radiasi dengan radiasi di mana radiasi berkelakuan seperti gelombang. Peristiwa efek fotolistrik. Radiasi benda, hitam, dan efek Compton disebabkan interaksi radiasi dengan materi, di mana radiasi berkelakuan sebagai partikel yang gesit, oleh karena itu sama dengan analogi radiasi. Sifat gelombang di bawah kondisi yang sama, tahun 1924, Louis de Broglie mengajukan hipotesis bahwa seperti halnya radiasi yang berkelakuan seperti partikel, materi juga dapat berkelakuan seperti gelombang, dan hal ini dibuktikan secara eksperimen oleh C. J. Davidson dan L. H. Cramer, dan juga oleh G. P. Thomson tahun 1927. Hipotesis de Broglie ini didasarkan pada sifat simetris alam dan berdasarkan asumsi-asumsi berikut. Yang pertama yaitu frekuensi F gelombang yang berkenaan dengan sebuah partikel dalam gerak dan energi relativistik. Dan yang kedua yaitu partikel dalam gerak dipertimbangkan sebagai sebuah paket gelombang perluasan kecil yang dibentuk oleh superposisi sejumlah besar gelombang. Gelombang yang panjang, gelombang lambdanya sedikit berbeda. Yang ketiga yaitu kecepatan partikel sama dengan kecepatan grup gelombang hasil superposisi. Yaitu P sama dengan D omega verdeka dikali V. Nah, sifat gelombang materi dapat digabung dengan sifat partikel. Oleh karena itu, penggabungan gelombang
dengan berbeda membentuk grup gelombang paket gelombang. Karena efek dari sebuah partikel dalam gerak pada saat tersebut dibatasi luas area yang kecil dalam ruang, maka sebuah grup gelombang dapat digunakan untuk menyatakan sebuah partikel dalam gerak. Sebuah gelombang harmonik sederhana yang menjalar dalam arah sumbu X positif dinyatakan oleh persamaan Y A sin omega T. Nah, kecepatan gelombang juga disebut kecepatan fase. Dalam persamaan 2.35 tersebut, fase gelombang pada posisi X pada waktu T yaitu xt Tx per V. Hal ini menunjukkan bahwa VV besar dari C dan VV de Broglie bergantung pada lambda bahkan di ruang hampa. Perilaku gelombang de Broglie ini berbeda dengan gelombang cahaya, di mana VV tidak bergantung lambda dalam ruang hampa. Sifat-sifat gelombang materi de Broglie yang pertama yaitu semakin besar massa partikel, semakin pendek panjang gelombangnya. Yang kedua, semakin besar gelombang materi tidak sama dengan gelombang elektromagnetik. 3. Gelombang materi dapat menjalar lebih cepat dari kecepatan cahaya. 4. Kecepatan gelombang materi bergantung kecepatan partikel materi, berarti tidak tetap. Yang kelima, kecepatan grup Vg dari gelombang materi berbanding terbalik lambda, sedangkan gelombang elektromagnetik tidak bergantung pada lambda. 1. Gelombang materi disebut juga gelombang pemandu yang berfungsi memandu partikel materi. Gelombang materi ini bukan peristiwa fisika, tetapi merupakan representasi simbol dari apa yang kita ketahui tentang partikel. Dan yang ketiga yaitu gelombang materi. Gelombang materi adalah sebuah gelombang probabilitas. Kecepatan fase sebuah gelombang tidak bergantung amplitudenya, tetapi bergantung pada sifat-sifat dan keadaan medium. Sebuah gelombang cahaya yang melewati medium gelas. Kecepatan fase gelombang bergantung indeks refraksi medium gelas. Sifat-sifat atau keadaan suatu medium dapat mempengaruhi frekuensi gelombang. Sebuah gelombang yang melewati suatu medium, kecepatan fasenya dalam medium tidak akan tetap, tapi bergantung frekuensi. Peristiwa ini disebut dispersif, di mana dalam medium dispersif gelombang-gelombang yang berbeda menempuh perjalanan kecepatan fase berbeda. Gelombang diversif dalam suatu medium adalah gelombang yang kecepatan fasenya berubah terhadap lambda. Medium di mana kecepatan fase berubah terhadap lambda atau frekuensi disebut medium dispersif. Contoh, gelombang dispersif adalah gelombang cahaya dalam medium gelas dan gelombang pada permukaan air. Sebuah medium di mana kecepatan fase sebuah gelombang tidak bergantung lambda atau F disebut medium non-dispersif. Contoh, gelombang elektromagnetik dalam vakum, gelombang bunyi dalam gas, gelombang transversal pada tali tegang yang kontinu. Ketika gelombang-gelombang bidang dengan lambda berbeda secara serentak menjalar dalam arah yang sama sepanjang garis lurus melalui medium dispersif, maka grup gelombang akan terbentuk. Grup gelombang ini disebut juga paket gelombang dan menjalar dengan kecepatan grup V. Dan materi yang kedua yaitu tentang diffraksi partikel. Diffraksi adalah kecenderungan gelombang yang dipancarkan dari sumber melewati celah yang terbatas untuk menyebar ketika merambat. Menurut versi Hungarts, setiap titik pada gelombang ini merambat keluar dengan kecepatan karakteristik gelombang. Gelombang yang dipancarkan oleh semua titik pada muka gelombang mengganggu satu sama lain untuk menghasilkan gelombang berjalan. Prinsip Huygens juga berlaku untuk gelombang elektromagnetik. Diffraksi partikel manifest dari kelompok yang tidak mempunyai energi dalam melakukan artikel elektron adalah gejala diffraksi. Dalam tahun 1927, Davidson dan Garman di Amerika Serikat dan G.V. Thomson di Inggris secara bebas meyakinkan hipotesis de Broglie.
dengan menunjukkan reaksi bila berkas itu dihamburkan oleh kisi atom yang teratur dari suatu kristal. Akan membahas eksperimen dari visual dan Kerman karena tafsirannya lebih langsung.